Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya Allah, kita bisa datang ke rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Nabi SAW mengatakan, idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lewat, apabila kamu lalu di kebun surga, farta'u, maka singgahlah. Sahabat bertanya, wa ma huwa riyadul jannah? Apa itu kebun surga ya Rasulullah? Qala halqatu zikr. Halaqah majlis daripada majlis zikir. Kata para ulama, di antara majlis zikir yang dimaksud di sana adalah majlis halal haram, majlis syubhat, majlis salawat, majlis zakat, majlis puasa, majlis lain-lain, atau yang diistilahkan dengan majlis ilmu. Ini termasuk kebun daripada kebun surga. Maka kata para ulama, orang yang pernah singgah di kebun surga dunia, maka dia juga akan Allah takdirkan singgah di kebun surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis an Sahlil ibni Sa'din As-Sa'idi. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin Khabab ibni al-Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli Al-Quran, dan dia seorang budak dimerdekakan oleh Abu Bakar, dan dia orang yang pandai besi. Itulah dia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai kita bahas minggu yang lalu. Hari ini an Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dan pernah kita menyebut nama beliau, yang digelarkan dengan Abul Abbas. Abul Abbas ini salah satu gelar atau salah satu sematan nama yang banyak para sahabat juga mencintainya. Maka ada Abul Abbasi, Balyan ibni Malkan Abul Abbasi, termasuk namanya Nabi Khaidir. Nabi Khaidir itu pakai Abul Abbasi kalau tak salah di belakangnya itu. Abul Abbasi, Balyan ibni Malkan Abul Abbasi, ibni Malkan, ayahnya namanya Malkan ibni Abbasi. Jadi ada itu Balyan ibni Malkan Abul Abbasi. Ada di belakangnya man arifa kunyata summata kana muslima. Maka siapa yang mengetahui kunyah daripada Nabi Khidir, maka dia meninggal dalam keadaan Islam. Apa awalnya itu? Saya lupa. Awal kalimat itu
wal khidru masyhuru inda nasi balyan ibni malkan abul abasi man arifa kunyata summata kana muslima. Jadi wal khidru masyhuru inda nasi, dan Nabi Khidir itu lebih dikenal di sisi manusia. Balyan ibni malkan abul abasi, Balyan ibni malkan, Balyan nama dia Malkan, Abul Abasi, kunyah dengan Abul Abasi. Man arifa kunyata, siapa yang mengenal kunyahnya Nabi Khidir, fakana mata muslima, maka dia meninggal dalam keadaan Islam. Itu saya dapat ijazah, saya hafal langsung itu, disuruh, karena disuruh syekh waktu itu menghafal. Ihfaz kata beliau, hafal katanya, langsung saya hafal ketika itu di depan beliau, dan langsung dapat ijazah. Kalau tak salah di depan Syekhuna Sufyan Ali. Dalam kitab apa waktu itu kami buka itu saya lupa. Kemudian beliau mengijazahkan itu. Wal khidru masyhuru inda nasi, singkat saja dia. Balyan ibni Malkan Abul Abasi, man arifa kunyata thumma mata kana muslima. Ini. Qala Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi Al-Ansari. Ini sahabat Nabi yang bergelarkan Abul Abbas kunyah. Beliau ini asli penduduk Ansar. Ansar adalah penduduk asli daripada Madinah. Sahal itu artinya mudah. Dulu namanya Khiznun, orang yang selalu gundah hatinya. Maka ditukar nama tadi oleh Nabi dengan nama Sahal. Sahal itu mudah. Jadi awalnya Khazin, bersedih terus, diganti dengan Sahal. As-Sa'ad lagi, orang yang bergembira, As-Sa'idi, ya, orang yang bergembira, Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Jadi salah satu kebolehan dan bahkan disunnahkan mengganti nama ketika kalau nama tadi sebelumnya jelek, boleh diganti dengan yang baik. Maka Madinah dulu kan namanya Yathrib. Yathrib tu hina nama Yathrib. Hina nama Yathrib itu ketika Nabi sudah mendekati ke Madinah, langsung Nabi katakan hawa tayyibah. Maka Madinah itu dinamakan dengan tayyibah. Tayyibah lebih dahulu daripada Madinah. Kemudian setelah itu barulah diganti dengan Madinatul Munawwarah. Munawwarah bercahaya, munawwar. Dari Madinah itulah terbitnya cahaya-cahaya Islam, majunya Islam. Orang datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah fi hayatihi au ba'da mautih, ketika Nabi hidup atau setelah Nabi meninggal dunia. Orang meninggal, Nabi sudah meninggal dunia, mengapa kita datang lagi ke Madinah? Ziarah kepada siapa? Ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka min babil aula dalam mazhabnya Imam Maliki, la yasihul hajj wa la yasihul umrah. Tak sah haji, tak sah umrah kalau tidak berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ziarah kubur itu satu perkara yang haram, perkara yang bid'ah dan syirik, bagaimana kira-kira dengan Imam Malik mensyaratkan dalam mazhab Maliki syarat sahnya haji? Tak bisa tak selesai di Makkah saja rupanya haji. Mesti orang tadi pergi dia ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kalau untuk dalilnya ziarah kubur, dalil ayat, dalil hadis, dalil pendapat para ulama jelas. Cuman hari ini Wahabi bisa menerima atau tidak, itu saja lagi. Menerima atau tidak gitu. Kalau tak menerima sampaikan saja, kami tak menerima, ada cukup. Jangan mencari lagi dalil begana begini, ziarah kubur sama menyembah kubur, orang ziarah kubur itu syirik, ziarah kubur. Jangan buka teks hadis dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari ada, bahkan Nabi setiap hari ziarah kubur. Setiap hari sebelum Nabi salat subuh masuk ke masjid, Nabi ziarah dulu ke Baqi'. Ke Baqi' Nabi ziarah. Hadisnya jelas, hadisnya sahih. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mencari baginda Nabi, belum nampak, tak ada nampak baginda Rasulullah. Padahal belum azan subuh. Nabi tak ada, dicari oleh Sayyidatuna Aisyah. Rupanya dapatlah Nabi sedang berada di Baqi'. Nabi ziarah kubur.
Jadi jangan kira ziarah kubur ini amalannya orang-orang musyrik, orang-orang yang melaksanakan syirik kepada Allah. Tidak, ziarah kubur itu perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan. Bahkan dalam hadis jelas, awal nazala Isa minas sama, awal nanti Nabi Isa turun dari langit ke bumi, pertama kali yang dilakukan Nabi Isa qabla kulli syai', sebelum melakukan apapun, yang pertama kali dilakukan Nabi Isa adalah ziarah kubur. Ziarah kubur siapa? Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, hadisnya kuat. Nabi sendiri mengatakan, awal pertama kali Nabi Isa turun ke bumi, ma yaf'alu kulli syai', tidak ada dilakukan sesuatu apapun oleh Nabi Isa kecuali berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi kalau untuk dalil ziarah kubur lengkap, nak dalil apapun jelas ada. Maka oleh karena itu sekarang pertanyaannya, dia bisa menerima atau tidak, begitu saja. Ziarah kubur jelas. Ziarah kubur Nabi, assalamualaikum ya ahlil baqi'u ghardaqa. Nabi mengucapkan salam. Wah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa? Fa innahum mayyitun. Mereka ini kan sudah mati. Untuk apa lagi kita mengucapkan salam ya Rasulullah? Untuk apa lagi? Ya, kata baginda Nabi SAW, memang mereka sudah mati, memang mereka sudah meninggal dunia, tapi mereka mendengar. Maka itu hadis dipertegas lagi. Di dalam Asy-Syifa Qadhi'iyat ada dinukilkan hadis Nabi SAW. Hadis ini salihul lil ihtijaj, hadisnya kuat. Man balagha man sallama alayya inda hayati, siapa yang mengucapkan salam kepada aku ketika aku hidup, maka Nabi langsung mengatakan, aku mendengarnya dan aku menjawabnya. Kita datang ke Madinah, Nabi masih hidup, kita ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi langsung menjawab, dan kata Rasulullah, wa idza sallama wa idza balagha alaina salamu ba'da mautih, ai ba'da hayatih, siapa yang mengucapkan salam kepadaku ketika aku meninggal dunia, bulightuhu, maka disampaikan. Jelas kalimat bahasa hadis itu, disampaikan salam itu kepada aku, tapi para malaikatlah yang menjawabnya, illa yaumul jum'ah, kecuali hari Jumat, faraddun alayya, baginda Nabi yang menjawab salamnya. Maka di hari Jumat itu dianjurkan kita banyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh merubah nama. Kalau nama tadi itu kurang elok, diganti dengan nama yang agak bagus, boleh. Bahkan membabis sunnah, daripada perkara yang sunnah itu ketika merubah nama tadi. Cuma ya kalau itu memang kotor atau jorok lah, artinya begitu, boleh diganti dengan nama yang lebih elok lagi. Jadi dulu Madinah namanya Yathrib, kotor. Memang Madinah itu orang-orang tak begitu terkenal, karena Madinah itu daerahnya kotor, kemudian laki-lakinya, rijalnya tak ada yang dikenal, kemudian minuman orang di sana minuman ya sebelum Islam, sebelum Nabi datang. Maka ketika Nabi datang, Nabi gantilah hadza thayyibah, ini adalah yang baik, yang mulia, maka diberilah nama dengan Madinatul Munawwarah. Sampai Nabi tinggal di Madinah 10 tahun, Nabi di Madinah, sampai ada istilah mengatakan syifa arduha turabuha syifa, tanahnya saja menjadi obat hari ini, debunya Madinah menjadi obat, saking mulianya Madinah hari ini. Maka Madinah dua haram, Madinatul Munawwarah, kemudian Makkatul Mukarramah. Makkah itu tanah haram semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam, sedangkan Madinatul Munawwarah itu haramnya semenjak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermohonlah kepada Allah, Allah selalu dan senantiasa berikan kita rezeki bisa berkunjung ke dua tanah haram ini. Amin ya rabbal alamin. Qala an Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu taala an. Ini sahabat Nabi yang bernama Sahal. Beliau ni asli penduduk Madinah, asli penduduk Madinah. Beliau daripada sahabat yang terakhir meninggal di Madinah.
Jadi sahabat yang terakhir meninggal di Madinah itu itulah dia Sahal. Jadi sahabat terakhir meninggal di Madinah dikuburkan di Madinah. Itulah Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Jadi beliau ini memang orang yang sangat baik sekali hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang panjang usianya. Ada satu khilaf mengatakan 91 usianya meninggal dunia, ada yang mengatakan 88 tahun baru beliau meninggal dunia. Tapi beliau ketika Nabi meninggal dunia ada dua khilaf, satu mengatakan usia beliau 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Jadi termasuk min sigharis sahabah, daripada anak-anak kecil di zaman sahabat Nabi. Jadi ada min sigharis sahabah, ada min kibaris sahabah. Kalau sigar berarti dia waktu Nabi hidup dia masih anak-anak, itu namanya sigharis sahabah. Ada min kibaris sahabah, daripada orang-orang besar daripada sahabat Nabi. Ini biasanya orang-orang yang ketika Nabi hidup orangnya sudah di atas 20 tahun atau 30 tahun usianya, maka disebut dengan min kibaris sahabah. Jadi ada min sigaris sahabah, anak-anak di zaman sahabat, itulah dia Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Beliau lama hidup, lama banyak tabi'in yang mengaji kepada beliau dan wafat di Madinah, orang yang paling terakhir. Sahabat Nabi yang paling terakhir wafat di Madinah itulah Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala an. Apa kenang-kenangannya dengan Rasulullah? Banyak. Di antara kenang-kenangannya dengan baginda Nabi, beliau ikut salat dengan Nabi yang diistilahkan dengan kiblatain. Kiblatain, salat mengarah dua kiblat. Kan di dalam satu riwayat hadis itu Nabi salat di Madinah masih ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Kiblataini, masjid dua kiblat. Jadi awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ada dalam satu riwayat 14 bulan, ada mengatakan 16 bulan menghadap ke arah Masjidil Aqsa ke Palestina. Jadi menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka perintah ayat datang, hadapkanlah wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka itulah Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi termasuk pelaku sejarah yang menyaksikan Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu menghadap pula ke arah Masjidil Haram. Beliaulah salah satu saksinya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban terjadinya yang diistilahkan dengan syahrun tahwilul qiblah, bulan perpindahannya kiblat. Maka Sya'ban lebih terkenal dengan tahwilul qiblah. Tahwil perpindahan daripada kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bolehkah kita hari ini salat menghadap ke Masjidil Aqsa? Tak boleh lagi, karena Quran sudah sempurna turun, syariat pun sudah sempurna, maka tak boleh lagi kita untuk mengada-ngadakan. Maka yang disebut dengan ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini dia Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi. Beliau, kenang-kenangan beliau yang kedua dengan Rasulullah, beliau ikut perang Tabuk dalam usia paling muda. Usia paling muda ikut perang Tabuk usia 13 tahun, 14 tahun, ada yang mengatakan 13-14 tahun ikut perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang terjadi tahun yang ke-9 Hijriah. Jadi Nabi tak lama setelah perang Tabuk pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini perang yang cukup dahsyat karena melawan orang Romawi. Raja-raja Romawi itu yang dilawan. Kenapa? Karena Islam sudah mulai berkembang. Ini disebabkan karena terjadinya Fathul Makkah. Fathul Makkah, Makkah dikuasai oleh orang Islam. Makkah dikuasai oleh orang Islam. Seluruhnya hampir Jazirah Arab, bukan Jazirah Arab saja, di luar sana sudah mulai dikuasai Islam. Tinggal satu lagi Romawi yang belum terkuasai. Maka akhirnya perang ketika itu, perangnya cukup lama. Perangnya lama, terjadi 50 hari. 50 hari itu sebenarnya perangnya cuma 20 hari saja. Ya Allah ya Karim, 20 hari berperang. 30 hari balik ke Madinah. Jadi Tabuk itu
perjalanan, kalau kita pergi ke haji atau pergi umrah, biasanya kita nampak pelang Tabuk. Arah sana tu Tabuk itu. Balik itu 30 hari, perangnya 20 hari. 20 hari perang. Ya salam, bagaimana kira-kira 20 hari perang? Bukan sehari 2 hari, perangnya 20 hari. 20 hari itu perang bukan pakai bom, bukan pakai rudal, bukan pakai granat, pakai panah, pakai parang. Dengan itu perang 20 hari. Awal start perang di dalam bulan Rajab, terakhir perang selesainya di dalam bulan Ramadan. Begitu dia. Jadi perangnya di Tabuk 20 hari, balik 30 hari, jadi 50 hari. Radhiyallahu ta'ala. Maka perjuangan para sahabat belum ada dibandingkan kita. Belum ada apa-apa ya. Dibandingkan dengan perjuangan kita hari ini, belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa ya. Bayangkan sahabat Nabi, musuh orang kafir, jelas mereka pun mati, kita pun menginginkan kematian syahid. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perang, walaupun jihad, para sahabat Nabi tidak pernah istilahnya meninggalkan salat berjamaah ke masjid. Walaupun dengan cuacanya yang dingin, cuacanya yang panas, tidak ada karpet lagi di masjid. Panas, kalau panas, dingin pas musim dingin, jauh lagi, penerangan cahaya tak ada, tapi salat berjamaah tetap tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini bagaimana? Jarak jauh bisa dekat dengan kendaraan. Tak ada tak ada cahaya, ada lampu penerang cahaya. Mati pun PLN masih ada genset yang bisa kita hidupkan. Berapa nikmatnya kita ibadah. Maka oleh karena itu, kimat, harga, nilai ibadah kita hari ini, kalau dibandingkan dengan nilai ibadahnya para sahabat Nabi, itu tidak ada nilai dan tidak ada harganya. Bayangkanlah, cobalah bisa kita pikirkan. Sahabat Nabi dulu kalau ingin berwuduk mesti jauh berjalan mencari air. Kalau ingin istinja seperti itu juga. Ingin ke masjid gelap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan itu, man ata masjidal wal, siapa yang fi zulm, siapa yang mendatangi masjid dalam keadaan gelap. Maksudnya apa itu? Memang gelap ketika itu, tak ada cahaya. Di kita hari ini enak, di jalan-jalan ada cahaya kendaraan kita lagi. Maka oleh karena itu, kalau kita lengah tak ibadah kepada Allah, maka sungguh tak ada nilai arti kehidupan kita di dunia ini. Kalau ditimbang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mujahadahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala. Ini sahabat Nabi Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Ini termasuk orang yang memiliki istri 15 ya, 15 orang. 15 orang bininya. Ya, memang sahabat-sahabat Nabi banyak-banyak istrinya. Banyak istri. Ada yang sampai 300. Siapa yang 300 kali itu? Yang 300 orang istri. Sayyidina Hasan kalau tak salah dalam Ihya itu. Kemudian ada yang sampai kepada bahkan 500. Ya, 500. Siapa di antaranya kemarin itu siapa? Yang Mughirah bin Syu'bah. Begitu, sampai 500 orang bininya. Apa cara mapunya dia, mahafalnya dia. Jadi Mughirah bin Syu'bah hobi menikah. Jadi menikah, meninggal. Jadi satu ketika difitnahnya berzina jadinya. Difitnahlah Mughirah berzina, yang sebenarnya bukan fitnah ya. Memang ada juga alasannya. Yang menuduh itu adalah Abi Bakrah. Abi Bakrah hampir lagi dicambuk karena telah menuduh. Jadi kisahnya itu kalau tak salah di daerah Kufah, Kufah atau Basrah begitu dia. Jadi ketika sore-sorenya nampak Mughirah bin Syu'bah ini masuk ke rumah salah seorang daripada perempuan. Ketika nampak masuk ke rumah perempuan tadi oleh Abi Bakrah langsung dipergok oleh Abi Bakrah. Ketahuan, nampak memang sedang berhubungan. Jadi akhirnya Abi Bakrah menulis surat kepada Sayyidina Umar kalau tak salah yang jadi khalifah ketika itu. Nabi sudah meninggal dunia. Sayyidina Umar ditulis surat kepada Sayyidina Umar di Madinah, khalifah.
tolong diadili si fulan telah melakukan zina. Ini sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi kulluhum udul. Dalam ilmu ahlul hadis, sahabat Nabi setelah masuk Islam tidak ada lagi melakukan perkara yang haram, maksiat besar tak ada lagi. Ini kisah di antaranya ini yang akan kita kongsikan. Jadi Abi Bakrah menulis surat, kedua-dua sama sahabat Nabi. Abi Bakrah sahabat Nabi, kemudian Abi Bakrah sahabat Nabi, Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi. Dipanggil, diadili di Madinah, dipanggil ke Madinah si Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Sayyidina Umar, betul tuan melakukan zina? Kata Mughirah bin Syu'bah, aku tak melakukan zina. Jadi bagaimana? Kata Abi Bakrah, iya, aku melihatnya. Engkau melihatnya? Iya. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan ketika itu. Kata Mughirah, perempuan itu adalah isteri saya. Kecik Mughirah, kecik Abi Bakrah, kami tak tahu itu istrinya. Yang kami tahu istrinya si fulana. Disebutlah si fulana. Itu saja istrinya, tidak termasuk si fulana ini. Ya, fulana ini istri aku, kata Mughirah. Mana? Dari siapa? Dipanggillah saksi oleh Mughirah. Dihadirkan saksi. Ini saksi. Saksi ini menyaksikan aku menikah dengan Mughirah, dinikahkan oleh walinya. Betul kata Sayyidina Umar. Betul. Kata saksi, dia menikah. Jadi Abi Bakrah kaget, terkejut. Kata Abi Bakrah, bila lainnya aku menikah, kata Abi Bakrah. Menikah. Jadi memang hobinya Mughirah tu menikah. Maka itu salah satu dalil kita perlu memberitahu kepada orang kalau kita nak menikah balik. Itu sunnah hukumnya. Ya, kita kasih tahu aku menikah, supaya jangan nanti fitnah. Kita masuk ke orang rumah kita, magi tahu aja, minta izin lah. Kalau minta izin akan diizinkan ya dia. Cik magi tahu aja. Ambo malam ko untuk 7 hari pertama ko dalam minggu ko ambo mungkin lolok di rumah si fulan. Ya kayak Nabi mengatakan kepada Hafsah, kepada Sayyidah Aisyah, bahwa aku dalam 7 hari ini tidur di rumah Ummu Salamah. Kaget Aisyah, mengapa ya Rasulullah tidur di rumah Ummu Salamah? Kata baginda Nabi, aku menikahi Ummu Salamah. Jadi gitu, memberitahu itu penting Pak, tapi minta izin tak penting. Ya, tak kan mungkin izin, tak ada cerita bang suka bang. Ingat kita cerita Nabi nikah dengan seorang tawanan perang kemarin, tapi orang yang berwibawa. Siapa nama isteri Rasulullah? Juwairiyah. Nampak Juwairiyah berdiri di depan rumah Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, itu perkara yang paling tidak aku inginkan. Jadi Sayyidah Aisyah selama ni sudah jangan bersobok Nabi Juwairiyah. Kau jangan bersobok macam itulah kalau bahasa kita ya. Jangan sampai bersobok Nabi. Kerana Juwairiyah ni cantik, berwibawa, karismatik. Pokoknya kata Sayyidah Aisyah, siapapun orang yang berjumpa dengan Juwairiyah pasti jatuh hati. Begitulah dia. Jadi Sayyidah Aisyah kalau bisa jangan. Rupanya Juwairiyah datang ke rumah Rasulullah minta untuk dibebaskan. Jadi apa cara lagi? Gitu. Jadi Abi Bakrah tadi, maka dalam ilmu hadis kan Abi Bakrah sebenarnya cacat ini karena menuduh orang berzina, tapi para ulama membela Abi Bakrah, ya termasuk para sahabat Nabi, ya termasuk Sayyidina Umar. Umar tidak jadi melakukan rajam, Umar tak jadi melakukan cambuk kepada Abi Bakrah. Kenapa tak jadi melakukan cambuk? Karena Abi Bakrah pun tak salah. Kenapa Abi Bakrah tak salah? Karena Abi Bakrah tidak mengetahui kalau itu istrinya, dan disebabkan juga karena Mughirah bin Syu'bah tidak mengumumkan pernikahannya. Gitu dia. Tapi kalau dia umumkan pernikahan dah selesai. Maka Imam Bukhari masih meriwayatkan Abi Bakrah. Hadis-hadis Abi Bakrah ada dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tapi ada sebagian mengatakan dah Abi Bakrah sudah cacat. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kita memakai hadis Abi Bakrah. Kemudian satu lagi, dakwaan daripada Abi Bakrah ditolak oleh Sayyidina Umar. Kenapa ditolak? Karena yang melihat itu cuma Sayyidina Abi Bakrah saja. Tak boleh Pak. Kalau dalam perzinaan saksi mesti 4 Pak. Mesti 4.
Jadi tak boleh kita saya tak boleh. Maka kalau kan menangkuk kawan, ajak kawan yang lain dulu. Jangan awak aja. Ajak kawan yang lain dulu. Dah nampak kawan yang lain, dah dapat kawan yang lain, baru. Kalau kita saja belum. Kenapa? Begitulah tak bolehnya kita menuduh orang asal-asal saja melakukan perzinaan. Dan itu pun baru boleh kalau memang nampak senampak-nampaknya. Kalau kata ustaz saya itu ibarat ayam putih tabang siang katanya. Memang nampak senampak-nampaknya. Nampaknya tu memang masuk MB tu ke dalam sumur tu. Bukan sekedar tidur-tidur biasa-biasa saja, enggak, memang nampak jelas baru kita tuduh orang berzina. Kalau enggak, jangan. Kalau sekedar berdua saja bercerita kemudian kita timbulkan dia telah melakukan zina, enggak boleh. Maka hati-hati kita, hati-hati betul dengan perkara tuduh menuduh, apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang tak elok, dengan tuduhan kafir, dengan tuduhan fasik dan lain sebagainya. An Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi. Jadi beliau ni menikah 15 orang isteri. Termasuk sahabat Nabi yang banyak isterinya. Ya, memang dianjurkan dalam syariat kita laki-laki memiliki isteri dengan ta'addud istilahnya. Jadi ta'addud itu ya berbilang lebih daripada satu. Untuk apa? Untuk memperbanyak an-nasal. Nasal itu keturunan. Memperbanyak keturunan itu salah satu perkara yang dianjurkan Nabi SAW. Hingga dalam hadis itu apa kata Rasulullah, aku nanti di akhirat membanggakan daripada umatku yang wajud, yang paling banyak daripadanya generasinya atau anak-anaknya. Jadi tentu dengan banyaknya istri bisa menghasilkan banyak anak. Tapi kalau satu bini tentu tak bisa banyak anak. Gitu, itu syariatnya gitu. Maka tu dalam Al-Quran tu kan perintah itu, Pak. Fankihu tu perintah itu. Tengok dalam Al-Quran itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna was-sulasa war-ruba'. Nikahi olehmu, perintah fankihu ma taba lakum minan nisa' masna was-sulasa war-ruba'. Maka kata Imam Daud Az-Zahiri, masna was-sulasa war-ruba' aiza za waw tambah. Jadi 2 ditambah 3 5, 5 tambah 4 9, 2 3 4 jadi 9. Maka menurut Daud Az-Zahiri boleh menikahi perempuan 9 orang. Gitu. Itu mazhab syadz, mazhab yang ghairi mu'tabar. Maka dalam batasan akidah kita, dalam batasan fikih itu cuma dengan 4 orang saja. Begitu dia. Ya 4 orang kau aja jarang juga kita yang mengamalkan begitu. Ya banyak kita cuma 1 saja. Ya 1 tak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Tapi betul kata Syekhuna Yusri, yang sunnahnya itu bukan menambah, bukan ta'adud ketika hidup kata beliau, tapi ta'adud ba'da mautiha. Jadi kalaulah meninggal isteri pertama, barulah Nabi berbilang-bilang jumlah isteri Rasulullah. Itunya yang sunnah itu. Seperti Sayyidina Ali meninggal Fatimah, baru Ali bin Abi Thalib menikah. Itu baru hukumnya sunnah. Tapi kalau masih hidup isteri yang pertama, kita ta'adud, itu tak sunnah kata beliau. Itu mubah saja gitu. Ya, tapi bukan berarti sunnah harus pun orang rumah dulu jangan. Tu pantok tangi palamak golak awak tu jadi mintaan boleh yang lain-lain. Qala kata Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya," tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai dunia ni sangat kecil sekali. Nabi menilai dunia sangat hina sekali sallallahu alaihi wasallam. "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janahan bi'audatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Ini hadis ini menunjukkan kehinaannya dunia. Hina dunia ini, kecil dunia ini, sampah dunia ini, sehingga Nabi mengatakan lau kanatid dunya, jikalau adalah dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, masaka kafiran minha syarbatan ma, maka tidak akan diberi minum, tidak akan memberi minum Allah akan orang kafir akan satu minuman ma daripada air, walaupun itu satu minuman, walaupun satu teguk saja. Maksud hadis ini, Nabi SAW menggambarkan bahawa dunia ini tidak ada besar daripada sayap nyamuk. Jadi kalau ditimbang mana besar dunia daripada sayap nyamuk, lebih besar ternyata sayap nyamuk dibandingkan dunia. Kecil dunia.
Maka aqallu minal qalili wa ashiquha adzallu minaz zalili. Ingat perkataan Imam Ibnu Hajar. Ditanya bagaimana tentang dunia, perbandingkan dunia dengan akhirat, beliau masukkan, celupkan tangan beliau ke lautan, kemudian beliau angkat. Yang terangkat inilah dunia. Yang sisa air laut inilah akhirat. Jadi akhirat itu lebih luas, lebih lama ketimbang dengan dunia ini. Maka oleh karena itu dunia sedikit, tak usah kita terlampau lengah dengan dunia. Tak usah kita terlampau tergiur dengan dunia. Tak usah kita sampai bunuh-membunuhan dengan dunia. Tak usah kita saling jelek-menjelekkan karena dunia. Tak usah saling jengkal-menjengkal karena dunia. Dunia qalil. Ashukuha adzallu minaz zalili wa aqalluha, apa kan di dalam syair itu, ad-dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adzallu minal zalili. Dalam ta'lim Imam Zarnuji, ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia itu sedikit daripada yang sedikit. Apa yang paling sedikit di dunia? Paling sedikit dunia ini. Adzallu minaz zalili, yang paling hina daripada dunia, maka itulah dunia. Apa perkara dunia yang paling hina? Kotoran, maka lebih hina lagi dunia itu. Maka oleh karena itu ad-dunya mata. Dunia mata, dunia fitnah. Banyak ayat-ayat Allah mengatakan dunia fitnah, dunia itu perhiasan senda gurau, maka hati-hati dengan dunia. Sebelumnya Nabi juga mengingatkan abir sabil, dunia ini bagaikan kita bagi orang yang merantau saja. Kita akan ada masanya berpindah daripada alam rahim ke alam dunia, alam dunia ke alam kubur, alam kubur ke alam akhirat. Itulah dia abadal abidin, yang alam yang selama-lamanya. Jadi kalau kita presentasikan alam rahim, kita cuma 9 bulan saja. Ada yang sampai 2 tahun. 9 bulan kebanyakan kita alam rahim. Kemudian pindah namanya alam dunia. Alam dunia 90, 100 paling tinggi, 150 paling tinggi. Umat Nabi Muhammad biasanya usianya baina sitin wa sab'in, antara 60 dengan 70. Itu usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada tambahan 80. Tapi biasanya kalau dah 80 ke atas, itu biasanya hilang alam sadarnya kalau itu orang awam. Kalau orang alim, insya-Allah masih okey lah kalau dia orang-orang alim, orang ahlul ilmi. Maka kalau kita yang sering duduk di majlis ilmu, kita yang sering mengadakan silaturahmi, sering salat berjamaah ke masjid, insya-Allah Allah panjangkan umur dan tidak pikun. Yang bahayanya panjang umur tapi pikun. Ini Allah panjangkan umur tapi tak pikun, masih faham dia, masih kuat ingatannya, Masya Allah. Maka mudah-mudahan itu bagian daripada orang yang ahli ilmu, orang yang cinta dengan masjid, cinta dengan ilmu, cinta dengan silaturahmi. Allah panjangkan usianya dan dia tidak dalam keadaan pikun. Banyak para ulama, saya berjumpa dengan Syekh Awad Karim di Mesir yang usia ketika itu sudah 135 tahun. Ingatannya kuat. Cuman memang betul Allah kan sudah mengatakan min ba'di quwwatin dha'f, daripada kekuatan menjadi lemah, dari lemah menjadi kuat, bayi menjadi kuat, dan dari kuat menjadi lemah. Memang lemah, tapi akal beliau Allah jaga. Meriwayatkan beberapa riwayat hadis musalsal, masih ingat beliau yang puluhan tahun yang lalu. Masih ingat. Sekarang sudah meninggal dunia. Kalau tak salah ketika saya S2 atau S3 di Sudan beliau meninggal dunia. Jadi memang lemah, kadang pakai tongkat, kadang pakai kursi, tapi akal beliau Allah jaga. Kita juga jumpa dengan Syekh Imran As-Samad, itu usia meninggal dunia 94 tahun. Menengok kitab tak pakai kacamata. Gigi masih rapi, Masya Allah, luar biasa. Daya ingat kuat. Itu kalau orang-orang alim seperti itu. Jadi ingin kita yang seperti itu, datanglah ke masjid, duduk di majelis ilmu, cintai silaturahim, dan yang paling masalah sekali hati kita bersihkan. Bersihnya masalah hati ini nih. Jangan sampai ada dendam, hasad, iri, sum'ah dalam hati kita. Kalau hati bermasalah seluruhnya. Maka para ulama tadi tidak ada nih. Nak orang menghina dia biasa saja, nak orang mencaci dia biasa saja, nak menghancurkan dia biasa saja. Karena menurut dia itulah usia dunia itu singkat saja. Baina sitin sab'in atau 80.
antara 60 70 tu umur umat Nabi Muhammad. Kalaupun tambahan umur 80 saja. Jadi 80 ya sebentar saja. Sedangkan setelah itu alam kubur, setelah itu alam akhirat ba'dal kiamat, panjang betul. Maka oleh karena itu kita selalu dan senantiasa menjadi min ahlil khair, orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang paling tua mungkin beliau ini. Berapalah umur pak tu kata? 87. 87. Tu bapak yang apa itu? Tali terang awak dia nyentai indak tu, tapi pembongi kabarnya ini. Pemarah tu. 87 pak. Umur berapa? Umur berapa? Nak terang 8 apa? Umur 90. 90. 90 umur. 90. Mudah apalah dulu agaknya dia. 90 usia. Berapa tambahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih sempat datang ke masjid. Walaupun jalan terbata-bata, tapi itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon juga kepada Allah. Kalau Allah takdirkan usia panjang, tetap taat kepada Allah. Datang ke masjid, salat berjamaah, duduk di majlis ilmu, ya, dan mudah-mudahan Allah berkahi daripada kehidupan kita. Jadi qala law kanatid dunya ta'dilu indallahi janahan bi'audatin masaka kafiran miha syarbatan ma. Jadi ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita hidup di dunia ini cukup sebentar saja, tapi kenikmatan-kenikmatan Allah berikan walaupun itu tidak seutuhnya. Jadi usia kita memang pendek, tapi nilai usia kita sangatlah panjang sekali. Jadi malam tadi kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk, siapa yang datang, siapa yang duduk di majlis ilmu, maka itu siapa yang bersalaman. Di dalam hadis Imam Ibn Munzir kalau tak salah, malam tadi kami membaca hadis itu, siapa yang bersalaman dengan orang alim akan satu kali salam saja, maka itu sama dengan ibadahnya 1000 tahun. Kalau tak salah begitu dalam Minhajul Talibin, dari Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin. Jadi kalau ada ulama, sekali saja tiap bulan kita salam dengan ulama tadi, lah sama bertambah usia kita 1000 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu bisa 10 kali kita bersalam dengan ulama, orang alim yang rabbaniyin, yang sesuai ucapannya dengan perkataannya, dengan perbuatannya, itu 1000 tahun. Berarti kalau 10 kali dalam setahun, 10.000. Maka umat Nabi Muhammad memang pendek usia dari segi nilai nominal 63, 55, tapi nilai qimatnya, harga daripada usianya itu panjang. Man ata masjidah, siapa yang mendatangi masjid, siapa yang mendatangi majlis ilmu, fakanat lahu, di dalam hadis Nabi SAW, maka baginya dicatat pahala seperti 1000 tahun. 1000 tahun, satu langkah kalau tak salah, satu langkah 1000 tahun. Tak ingat lagi banyak hadis-hadis Nabi tentang menjelaskan keutamaan duduk di majlis ilmu. Belum lagi riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man jalasa fi majlisil ilm, siapa yang duduk di majlis ilmu, wala nafham, dia tak faham, wala asma, dia tak mendengar, wala naktub, dia tak menulis, maka itu lebih mulia daripada bersedekah 1000 ekor kuda untuk perang fi sabilillah. Datang ke majlis ilmu saja, alah indak menulis, ndak membawa pena, nak membawa kertas, wala afham, ndaknya mengerti don, tak apa kata ustaz ke, pokok golak orang golak buluinya. Wala asma, dia tak mendengar, pokoknya cik duduknya. Indak membawa tulisan, nak membawa pena, indak membawa pensil, nak membawa kertas, indak mendangau dek pokak, indak faham, pokoknya duduk aja. Kalau bahasa cuci ajan aja nya kecil lah. Cik ajan aja duduk ingin ke majlis ilmu dangau aja dia tanya. Paling beko sudah ngaji beko dapatnya lontong. Itu aja dapat dia. Apa kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, lebih mulia daripada bersedekah 1000 ekor kuda untuk perang fi sabilillah.
Kita punya kuda, 1000 ekor kuda, kita serahkan untuk perang fi sabilillah. Lebih afdal yang duduk di majlis ilmu, yang tak menulis, tak faham, tak mendengar tadi. Maka jangan tinggalkan duduk-duduk di majlis ilmu. Banyak keutamaan-keutamaan duduk di majlis ilmu. Hadis terakhir, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, daripada Abi Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala, kata Nabi, ala, ketahuilah olehmu, innad dunya mal'unah, dunia ini terkutuk, dunia ini mal'un, terlaknat. Mal'unu ma fiha, dan terlaknat pula lah apa-apa yang ada pada dunia. Apa-apa pada dunia termasuk itu terlaknat. Dengan kendaraannya, dengan mobilnya. Ya begitu dalam ayat kan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kan begitu dalam Al-Quran. Anak-anakmu, hartamu tu fitnah. Fitnah mal'un, terlaknat. Illa, kecuali yang tak terlaknat di dunia itu zikrullah, zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang mengikuti daripada zikir itu apa dia? Aliman wa muta'alliman, orang yang alim, orang yang mengetahui, dan orang yang belajar. Maka selagi ada orang yang alim yang mengajar dan ada pula orang yang belajar, maka orang tadi tidaklah menjadi orang yang terlaknat hidup di dunia. Maka selalu senantiasa meniatkan diri, ya Allah, aku ingin selalu jadi penuntut ilmu. Sampai kapanpun sebagai penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar mengajar, dia terbebas daripada laknatnya Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka tak ada batas usia menuntut ilmu. Kan sudah disebutkan, ya, utlubul imam minal mahdi ilal lahdi, lahat sampai ke lahat. Tak ada, bahkan sampai di lahat pun masih menuntut ilmu. Mana sampai di lahat masih menuntut ilmu? Ya ketika diajarkan, ditalkinkan, ketika nanti datang 2 orang malaikat kepada engkau, jangan engkau takut, jangan engkau gemetar, yang datang itu juga makhluk Allah yang mengajarkan semua. Ya maka sampai lahat pun masih mengaji orang. Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma ikhwanuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. Maka oleh karena itu tak ada alasan untuk kita hari ini, oh saya tak mengaji karena saya sudah tua, oh saya tak belajar lagi karena sudah terlambat. Percuma, karena maksiat saya jauh lebih banyak daripada taat kalaupun saya melakukan ketaatan. Jangan, la tayas min rahmatillah, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang alim, orang yang belajar, orang yang mengajar, maka dia di dunia ini terbebas daripada laknatnya dunia. Maka selagi ada ulama, maka kata Imam Ghazali, ketika engkau hidup masih ada ulama yang hidup, maka itu suatu nikmat daripada Allah. Tapi ketika kita hidup, ulama tidak ada lagi yang hidup, maka itu termasuk bala dan musibah bagi kita. Maka alhamdulillah dengan kita hidup hari ini masih banyak para ulama ul-amilin, ulama-ulama yang rabbaniyin, ulama-ulama yang sesuai dengan ucapannya, dengan perkataan atau dengan kelakuannya. Masih banyak alhamdulillah dengan ustaz-ustaz kita, dengan masyayikh-masyayikh kita masih ada alhamdulillah. Tapi kalau tak ada lagi ulama, jangan hidup kita lagi. Maka itulah disebut dalam doa, Allahumma ahyina bihayatil ulama, hidupkan kami dengan hidupnya para ulama, wa amitna bimautil ulama, matikan pula dengan matinya para ulama. Mati ulama, tak ada ulama lagi, matikan pula lah kita. Tak ada guna kita hidup lagi, tak ada ulama. Maka disebut ketika tidak ada lagi para ulama yang hidup, sedangkan anda hidup, maka anda termasuk orang yang terlaknat atau mendapatkan bala. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab.